Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengeluarkan peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang menyebut saat ini Perpres tersebut tengah dirancang dan ditargetkan rampung pekan ini. Informasi lainnya pemirsa, kru serta riders MotoGP seri Mandalika sudah mulai berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok. Kedatangan para riders ini mendapat sambutan hangat dari warga Pulau Lombok. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengeluarkan peraturan presiden tentang tata kelola makan bergizi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyebut saat ini Perpres tersebut tengah dirancang dan ditargetkan rampung pekan ini. Dadan mengatakan, dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting dilakukan mengingat maraknya kasus keracunan. Ia menyebut pelaksanaan program ini bukan hanya soal keamanan makanan, sanitasi, dan kebersihan. Tetapi juga penanganan korban dugaan keracunan hingga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. Dadan menjelaskan setelah Perpres tersebut terbit, ia bersama dengan lintas kementerian akan bekerja lebih erat lagi satu sama lain. Dadan menyatakan ke depan, mereka akan menekankan pentingnya pemenuhan aspek sanitasi dan higienitas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Badan Gizi mencatat ada 6.517 orang penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan. Angka ini merupakan data sejak proyek MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga 30 September 2025. Lalu temuan kasus keracunan meningkat pada 2 bulan terakhir, di mana paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan total 45 kasus. Diketahui program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Prabowo yang masuk dalam daftar janji kampanyenya pada pemilihan presiden 2024 lalu. Prabowo menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pada tahun 2025, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk merealisasikan program ini. Hingga 1 Oktober 2025, program MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dengan serapan anggaran sebesar Rp21 triliun.
ramai diperbincangkan pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan tokoh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Abu Bakar Ba'asyir di Solo pada Senin 29 September 2025. Sejumlah kalangan menilai pertemuan yang berlangsung 1 jam itu tidak wajar dan kemungkinan besar sudah diatur pihak tertentu. Pasalnya, Abu Bakar Ba'asyir tak pernah bersinggungan dengan politik. Penggugat ijazah Presiden Jokowi Muhammad Taufik meragukan keaslian pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir di Solo kemarin. Taufik menilai Ba'asyir adalah ulama tulus dan sahabat ayahnya. Namun ia menduga ada pihak tertentu yang mengatur pertemuan tersebut. Menurut Taufik, sebagai seorang presiden, Jokowi tidak mungkin bisa ditemui sembarangan orang tanpa dijadwalkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Jokowi memiliki protokoler kepresidenan yang melekat hingga saat ini. Dia juga menilai pertemuan itu sengaja dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Menurut Taufik, Ba'asyir seharusnya menasihati Jaksa Agung dan Kapolri agar benar, bukan menjadikan Jokowi seolah pembela Islam. Diberitakan sebelumnya, Jokowi menerima kunjungan tokoh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Abu Bakar Ba'asyir di kediamannya di Solo. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama sekitar 1 jam. Ini merupakan pertemuan pertama mereka setelah Ba'asyir bebas pada tahun 2019 lalu atas pertimbangan kemanusiaan. Usai pertemuan, Ba'asyir menyampaikan kedatangannya semata untuk memberikan nasihat kepada mantan wali kota Solo tersebut. Ia menjelaskan pesan yang disampaikan, menekankan pentingnya mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit terkait Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembelaan Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini jatuh dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya. Itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, itu saja, tidak ada tujuan lain. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Bapak. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau
menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Johanis Tanak menyatakan bahwa KPK akan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada persidangan kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Kasus korupsi ini telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Menurut Tanak, apabila terdapat unsur bukti yang cukup, KPK akan menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Jika hakim meminta kepada jaksa agar menghadirkan Bobi Nasution dalam persidangan, itu adalah penetapan hakim. Ia menjelaskan kewenangan memanggil seseorang sebagai saksi sepenuhnya ada pada majelis hakim. KPK, kata Tanak, hanya akan menjalankan perintah yang ditetapkan dalam persidangan. Minggu lalu di PM Medan Pak ada permintaan hakim untuk mendatangkan sejumlah saksi Pak, termasuk staf atau Pak Gubernur juga, itu gimana Pak? Itu hak dari majelis hakim. Kami tidak bisa mengintervensi. Kami sebagai penuntut umum, jaksa-jaksa kami yang ada pada KPK hanya melaksanakan penetapan berupa perintah hakim. Kalau diperintahkan untuk memanggil si A, si B, si C, itu menurut hakim dia masih perlu adanya keterangan untuk memperkuat apakah perbuatan terdakwa yang didakwa ini bisa memenuhi perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud yang diatur dalam undang-undang tindak pidana yang diancam, apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, apakah cukup alat bukti atau tidak. Dihadirkan mereka-mereka ini untuk jadi saksi. Ini kan saksi itu kan alat bukti, salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Hakim memandang saya masih memerlukan alat bukti ini berupa keterangan saksi. Nah, tergantung hakim. Kami sebagai penuntut umum hanya bisa memanggil apa yang diperintahkan hakim. Karena salah satu tugas KPK adalah melaksanakan putusan dan melaksanakan penetapan hakim. Diketahui permintaan hakim untuk menghadirkan Bobi Nasution itu terjadi saat sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi pada Rabu 24 September 2025. Saksi yang diperiksa adalah Andi Junaidi Lubis, petugas keamanan kantor unit pelaksana teknis Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut. Muhammad Haldun, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, dan Edison Pardamian Togatorop selaku Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR Sumut. Haldun mengakui anggaran untuk 2 proyek jalan yang menjadi objek korupsi yakni ruas Sipyonggot dengan batas Labuhan Batu dan Sipyonggot hingga Hutaim Baru. Di Padang Lawas Utara dengan total nilai 165 miliar rupiah tidak dialokasikan dalam APBD murni 2025. Anggaran itu justru muncul dari pergeseran dana sejumlah dinas yang dilegalkan melalui Pergub. Selain Bobi, Majelis Hakim juga meminta jaksa menghadirkan PJ Sekda Sumut saat itu Effendi Pohart.
untuk dimintai keterangan mengenai dasar hukum Pergub yang disebut telah diubah hingga 6 kali. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memindahkan sejumlah kendaraan sitaan. Terkait kasus dugaan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Rabu 1 Oktober. Kendaraan milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, serta Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personal K3 Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemnaker turut disita. Satu persatu kendaraan dipindahkan dari Gedung Merah Putih KPK ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUP Basan, Cawang, Jakarta Timur menggunakan mobil towing. Suara knalpot menggema saat kendaraan-kendaraan mewah itu dinaikkan ke atas truk pengangkut. Total ada 32 kendaraan yang dipindahkan, terdiri atas 7 motor dan 25 mobil. Di antaranya, motor Ducati Scrambler Night Shift milik Noel, serta Nissan GT-R hingga Ducati X Diavo milik Irvian Bobi. Kasus ini terbongkar operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 20 Agustus lalu. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 14 orang dan 11 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk Noel. KPK mengungkap praktik pemerasan berlangsung sejak 2019 hingga 2024, di mana dalam proses penerbitan sertifikat K3, biaya dinaikkan hingga menghasilkan aliran dana 81 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 69 miliar rupiah diduga diterima Irvian Bobi yang disebut sebagai otak pemerasan. Sementara Noel diduga menerima jatah 3 miliar rupiah serta 1 unit motor Ducati Scrambler pada Desember 2024, 2 bulan setelah dilantik sebagai Wamenaker. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu 1 Oktober. Usai acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo menghampiri pelajar yang mengikuti upacara di Monumen Pancasila Sakti. Kedatangan Presiden Prabowo mendapat sambutan hangat dari para pelajar. Para pelajar dengan antusias menyapa dan bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo. Bahkan ada pelajar yang berterima kasih atas program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berpesan kepada para pelajar untuk terus belajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga menghampiri tim paduan suara dari SMK Negeri 2 Cibinong. Presiden Prabowo kemudian menyalami beberapa dari mereka dan berfoto bersama.
tim paduan suara dari SMK Negeri 2 Cibinong diketahui menyanyikan sejumlah lagu nasional saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL kini semakin diperkuat. Dengan kapal canggih produksi dalam negeri, yaitu kapal cepat rudal yang diberi nama KRI Belati 622. Inilah KRI Belati 622 yang berada di Pelabuhan Pantai Mutiara, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 1 Oktober siang. Kapal perang ini dilengkapi berbagai jenis persenjataan seperti meriam, rudal, torpedo, serta sistem navigasi canggih seperti radar dan sonar. Nama Belati diambil dari belati Papua atau pisau tulang kasuari. KRI Belati 622 merupakan kapal perang multifungsi yang dapat dioperasikan baik sebagai kapal patroli maupun pertempuran langsung di laut. Kapal ini terbuat dari material marine aluminium dan didesain dengan konsep hybrid mechanical propulsion system. Kombinasi antara sistem propulsi waterjet dengan propeller. Sehingga memungkinkan kapal melaju dengan kecepatan tinggi, bermanuver lincah, serta hemat bahan bakar. Keberadaan kapal produksi dalam negeri ini semakin memperkuat postur TNI Angkatan Laut. Hari ini kita baru saja selesai melaksanakan acara ship naming atau pemberian nama kepada salah satu kapal cepat rudal yang akan dimiliki TNI Angkatan Laut dalam waktu dekat, yaitu dengan nama KRI Belati 622, nomor lambungnya 622. Semuanya menyaksikan pemberian nama dan rencana nanti kapal ini akan diselesaikan delivery time-nya pada akhir Oktober. Mudah-mudahan pada akhir Oktober ini bisa selesai dan kemudian nanti akan ditugaskan untuk memperkuat jajaran Koarmada 3 ya, sebagai kapal cepat rudal. Nah, kemudian kapal ini diselesaikan dalam waktu 34 bulan ya Pak ya. Persenjataannya kita bersama dengan Aselsan, Roketsan, dan Havelsan dari Turki. Jadi kapal ini betul-betul hemat bahan bakar karena dengan teknologi hybrid ya, dia bisa beroperasi dengan waktu yang cukup lama dan dia menggunakan biodiesel, bisa menggunakan biodiesel sehingga ramah lingkungan. Dan ini bisa dioperasikan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Tapi nanti tugas utamanya adalah di jajaran Koarmada 3, berarti di Indonesia bagian timur, ya. Itu ditamakan karena Indonesia bagian timur ini kan armadanya baru, kapal-kapalnya juga tidak sebanyak di dua armada yang ke-1 dan ke-2. Nah, sekarang kita mulai melengkapi Koarmada 3 dengan kapal-kapal baru. Kemudian untuk pada saat sailing pass nanti, ini mungkin kapal ini juga akan ikut sailing pass sebelum dia ditugaskan ke Koarmada 3.
di armada di wilayah-wilayah lain tidak akan terganggu unsur-unsur patrolinya dengan adanya sailing pass, karena sekarang kan Lantama sudah berubah menjadi Koda Eral. Nah, Koda Eral itu mempunyai kapal-kapal patroli sendiri. Jadi dia akan tetap melaksanakan patroli sepanjang tahun tanpa mengganggu acara-acara protokoler dan seremonial. Dan yang soal target KCR, target KCR berapa tahun ke depan? Kalau bisa sebanyak-banyaknya, terutama di perairan-perairan yang perairan-perairan sempit ya, maka kapal KCR ini sangat efektif ya. Jadi kita membutuhkan untuk mengganti 4 KCR yang lama, kita juga masih butuh 4 lagi yang baru, dan 2 lagi sedang dibangun di Turki. Ada 2 kapal cepat rudal yang sedang dibangun di Turki ya, dan kita akan kerjasama yang baik dengan Angkatan Laut Turki maupun industri pertahanan yang ada di Turki untuk memajukan industri dalam negeri, terutama di bidang pertahanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sansati. Terima kasih. Pembangunan KRI Blati 622 menjadi salah satu bukti nyata upaya TNI Angkatan Laut memperkuat postur pertahanan laut. Dan mengendalikan produk dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Para rider, kru termasuk logistik ajang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok. Kedatangan mereka secara bertahap sudah terpantau sejak Selasa. Para rider dan kru penumpang pesawat Garuda Indonesia yang dicarter langsung dari Narita, Jepang, sekaligus membawa logistik usai gelaran MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang. Seluruh logistik dan personil MotoGP Indonesia 2025 seri Mandalika yang akan digelar pada 3-5 Oktober dibawa menggunakan 5 pesawat charter. Kedatangan para riders serta kru disambut hangat oleh para pelajar Lombok dengan membawa bendera merah putih dan iringan musik tradisional di area kedatangan internasional. Di antara rider MotoGP yang telah tiba di Lombok antara lain ada Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Johan Zarco, Pedro Acosta, Luca Marini, Joan Mir, dan Brad Binder. Selain itu, rider dari kelas Moto2 dan Moto3 seperti Arbolino, Sergio Garcia, Izan Guevara, Jack Dixon, dan Darren Binder juga turut tiba di waktu yang hampir bersamaan.
Sementara itu, Marc Marquez dan sejumlah pembalap top lainnya dijadwalkan tiba secara bertahap sesuai jadwal tim masing-masing. Untuk kesiapannya kami tentunya sudah siap ya untuk menerima kedatangan para kru, pembalap ofisial, dan di sini juga kami untuk meningkatkan layanan terutama customer experience, kami memadukan dari nuansa MotoGP dengan nuansa kearifan lokal atau Friend of NTB seperti itu. Jadi begitu kru atau pembalap menginjakan kaki di bandara, mereka sudah merasakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.